Oke, episode Pet Lover, kulkas, take 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas hewan, Pak. Hewan. Pecinta hewan. Tapi jangan dulu lupa, kita harus bacain dulu tagline-nya kulkas. Jangan lupa, kita ini di acara pakai Kulkas, kuliah Kuliah ringkas. ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS, Pak. Ya, tapi meskipun ringkas, insya Allah kita berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas, Ngadem yuk. Oke, sesuai dengan tadi pembicaraan saya, kita akan membahas tentang hewan. Hewan peliharaan saya adalah monyet bodas. Itu hewan peliharaan saya. Ini bahaya, ini pesugihan kalau ini. Di Indonesia ini banyak banget, Pak ya. Oke, sekarang ngetren ada komunitas pencinta hewan. Hewan. Termasuk sekarang cupang lagi ini banget. Cupang, ya. Burung-burungan. Burung. Saya kalau jalan-jalan, rumah saya kebetulan dekat pasar burung. Pak. Mau pandemi mau apa padat. Padat. Ikan juga sama. Padat. Berarti ikan cupang. Saya nggak hadir sekarang cupang kita di Wah, sini ya. biasa hadir ya. Biasa hadir. Termasuk ya. Pak ini pecinta ikan. Banyak banget ikannya. Nah, Pak, fenomena ini para pecinta binatang ini sangat ini banget di Indonesia. Sampai ada komunitasnya, Pak. Oke, Ada apa ya? Kopebi, Pak. Kopebi bener. Komunitas pencinta binatang Indonesia. Terus ada Indonesia Animal Lover Community. Ya, itu Pebi itu. Termasuk Kopebi ada itu. mungkin ada pencinta kucing dan lain-lain. Nah, Oke. apakah Panji sang penakluk ular. Ngorai, kayak siapa ngorai? Seperti itu, Pak. Pak, apakah bisa menjelaskan hal ini, Pak? Oke, kita tidak akan digigit ini, Ki. Kepatong, Pak. Oke, begini, Ki. Memelihara hewan sekarang menjadi sesuatu yang sangat populer. Ya. Ngepop sekarang. Kenapa? Satu, konon katanya pada saat punya binatang peliharaan, itu bisa menghilangkan stres. Yang kedua, pada saat punya binatang peliharaan, itu bisa menjadi teman saat kita sepi. Mantap. Ada kalanya hati kita sepi meskipun kita punya famili, maka teman di kesepian itu adalah binatang peliharaan. Juga ada yang bilang bahwa punya binatang peliharaan itu bisa menjadi solusi atas stresor psikososial. Ya. Kita kan hidup di lingkungan sosial. Ya. Seringkali ada beban-beban sosial nih. Betul. Beban di pekerjaan, numpuk, yang nggak naik-naik pangkat, Ya. yang nggak naik-naik gaji, Betul. beban di perjalanan macet Ya. misalnya, beban di lingkungan kita yang tidak baik, banyak beban. Maka ketika punya binatang peliharaan, itu menjadi hilang stres. Dan konon punya binatang peliharaan di rumah, supaya kita kaum suami itu tidak terlalu betah di luar. Jadi kalau di rumah punya binatang peliharaan, kita pengennya pulang. Tentu ya pulang supaya tidak terlalu lama di luar ya. Kalau pulang di rumah kan kita bisa jadi dekat dengan anak, Ya. dekat dengan istri. Lalu Ki, ada objek yang membuat kita senang melihara binatang. Misalnya ada binatang yang lucu, baik dari jenisnya misalkan, dari warnanya, dari bentuknya dan dari keunikannya. Ya. Saya misalnya senang lihat koi karena warnanya luar biasa hebat gitu. Saya senang misalnya pelihara cupang karena bentuknya itu lucu. Ya, itu yang buat kita suka. Nah, tak heran maka sekarang ada komunitasnya yang suka binatang peliharaan itu. Bahkan Ki, punten dalam kitab suci kita sendiri Al-Qur'an, itu kan disebut beberapa nama-nama hewan. Apa saja Ki yang hafal? Ada Al-Baqarah, Pak ya. Al-Baqarah surat keberapa itu? Surat kedua setelah Al-Fatihah. Terus Oh, iya, betul. ada apa lagi? Alumni UIN. Ada Alfil, Ada Alfil, apa Alfil artinya itu? gajah. Surat keberapa Ki? Surat ke 100. 105. 105, Ki. ya. Ada Al-An'am surat yang ke-6 artinya binatang ternak. Ada An-Nahl, apa An-Nahl itu? Lebah, Pak. Lebah surat keberapa? 16. 16. Ada An-Nahl, An-Namal. An-Namal itu apa? Semut. Semut surat keberapa? 27. 27. Ada apa lagi? Ada Al-Ankabut. Al-Ankabut. Apa artinya?
Laba-laba. Oh, laba-laba. Itu surat ke-29. Laba-laba itu kan sarangnya ngejelimet. Maka kalau pikiran kita mumet disebut kalang kabut. Kalang kabut. Seperti sarang laba-laba gitu, Ki. Oke, Ki ulangi dari awal. Kalau nggak punya uang apa? Bokeh. Kabut. Gabut. Iya. Ngacapruk. Pak, apa hikmah dari dijadikannya nama-nama surat dalam Al-Quran dari hewan? Oke, gini. Pencinta hewan, di Al-Quran juga ada nama-nama hewan dan ada beberapa hewan yang disebut selain dijadikan nama surat, itu ada pelajaran bagi kita. Seperti apa? Ada anjing, misalnya di Quran surah Al-A'raf ayat 176 disebut. Bahkan juga di Al-Kahfi ada cerita anjing Ashabul Kahfi. Ya. Ada Al-An'am binatang ternak itu. Kemudian ada kera wa kunu qiradatan khosiin Al-Baqarah 65. Ada babi Al-Maidah 60 disebut di sana. Ada laba-laba spesifik di Al-Ankabut 41 disebut. Ada nyamuk disebut juga binatang itu Al-Baqarah 26. Ada keledai Al-Jumu'ah ayat 5. Biar apa tuh, Pak? Itu supaya kita banyak belajar kata Allah dari berbagai macam karakter binatang itu. Ada metafor kan dalam Al-Quran. Kamu jangan hidup seperti nyamuk. Ya. Nyamuk itu jadi apa, Ki? Jadi Wabah, wabah. misalnya. Kamu jangan hidup seperti kera. Kera itu apa? Rakus. rakus. Coba kalau kera dikasih makanan ya. Oh, ya. Wah, segala macam gitu. Monyet bodas. Monyet bodas. Kemudian misalnya kalau babi, betah hidup di tempat yang kotor. Di tempat yang kotor betah banget gitu babi itu. Kemudian juga misalnya laba-laba. Apa yang bisa pelajari kita dari laba-laba? Laba-laba hanya bisa menjaring misalnya makanan yang kecil. Tapi ketika diberi hambatan yang besar, rumahnya itu hancur. Hancur. Kata Allah, kamu jangan seperti laba-laba, pintar bikin rumahnya. Tapi ketika ada badai besar, rusaklah. Jangan seperti itu. Jadi supaya kita bisa belajar dari karakter binatang itu. Termasuk Gitu. mungkin terhadap nafsu binatang. Ya. Itu menjadi pelajaran juga mungkin sama ya, Pak ya. Karena ya binatang kayak gimana sih gitu. Ya, betul. Seperti itu. Nah, Pak, apakah ada kategori tentang hewan yang layak dijadikan peliharaan? Oke. Hewan itu memang dikategorisasi ya. Satu ada yang disebut dengan hewan peliharaan. Ya. Yang rajin disebut dengan pet ya. Pet. Itu binatang Pet peliharaan. lover. Seperti apa? Kucing bisa, Pak? Kucing. Yang populer selain kucing apa lagi? Ikan. Ikan. Selain ikan? Apa lagi, Pak? Anjing. Oh, anjing, ya. Bilang anjingnya lihat bio. Anjing. Terus apa lagi? Burung. Burung. Nah, itu binatang peliharaan. Yang kedua ada hewan ternak, livestock. Livestock. Seperti apa hewan ternak? Kambing, sapi. Kemudian ada hewan percobaan laboratorium. Wah, itu banyak tuh, Pak. Banyak lah ya. Tikus itu. termasuk ini nih, papatung juga bisa. Wah, itu juga. Kemudian berikutnya hewan pekerja. Seperti apa? Lembu, kuda. Kerbau misalnya. Dan juga di kita ada yang disebut dengan hewan olahraga. Hewan yang seringkali diikut sertakan dalam beberapa kuda. Ada Nah, kuda. itu kategori hewan. Melihara kuda boleh, Boleh. nggak apa-apa. Melihara binatang ternak kayak kambing nggak apa-apa. Itu bisa mendatangkan sumber ekonomi kan. Melihara sapi. Ya. Apa yang utama dari sapi? Susu. Susu. Ya. Itu kesukaan. Kalau susu kesukaan brand apa? SGM. SGM. Susu gantung manis. Itu cocok binatang. Ingat capruk. Pak, lalu bagaimana dalam Islam hukum memelihara binatang itu? Oke, jadi gini, Ki, yang pertama, hukum memelihara binatang itu ada yang menyatakan mubah. Nah, Mubah itu boleh, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang mana dalil yang membolehkan? ini Oke, dalil yang dalil yang membolehkan. Terima kasih. Nih, kita minum dulu. Makasih, Teh. Ini asik Mantap, banget. Cobain dulu, Ki. ini benar kayak binatang. Gimana ini lokasinya? Lokasinya di Di Apmor. Kafe Ngopi Dulu. Salah. Jadi tadi, Ki, yang pertama, Ya. dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 29. Ya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi Jami'a. jami'a. Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini lakum untuk kita nikmati. Termasuk Allah menciptakan binatang-binatang yang lucu itu boleh kita nikmati. Silakan, boleh. Tapi yang kedua ada juga pendapat yang mengharamkan. Kenapa? Sebab begini, memelihara binatang itu di satu sisi itu kadang itu bukan kebutuhan pokok.
karena bukan kebutuhan. Jadi kita mendengarkan suara burung bukan kebutuhan. Kalau tidak mendengarkan suara burung juga tidak apa-apa misalnya. Melihat indahnya warna ikan juga itu bukan kebutuhan. Tidak melihat itu juga kita tidak akan apa-apa. Ada juga yang mengharamkan. Dasar berikutnya, sejatinya burung itu hidup di habitatnya, kita pindahkan ke kandang kita. Ada yang mengharamkan seperti itu. Misalnya sejatinya misalnya binatang itu hidup di habitatnya, malah kita hidup di rumah kita. Apalagi misalnya kalau kita memperlakukannya berlebihan. Misalnya gini, melihara banyak binatang hingga keluar uang banyak gitu, jutaan bahkan ratusan. Nah, sementara kita tidak melihara anak yatim. Kan lebih baik melihara anak yatim daripada melihara itu. Jadi intinya ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Mungkin yang mengharamkan itu mungkin yang berlebihan juga mungkin. Yang berlebihan, karena ketika mereka berlebihan terhadap binatang, tapi di dalam keluarga mereka tidak diurus. Tidak diurus, bisa juga itu. Ngurus we binatang, disemprotan, ada budak tuh di mandian. Mendingnya ari manukna geus mandi manehna acan. Ari manukna emam, ari dia ngalok. Ari binatang dahar daging, ari udah kang asuh. Seperti itulah. Nah, Pak, bagaimana Islam mengatur tentang tata cara memelihara hewan ini, Pak? Oke, tadi kan ada yang bilang memelihara hewan itu dibolehkan, tapi dengan beberapa catatan. Ya. Satu, hewan yang dipelihara bukan hewan yang najis, seperti anjing dan babi. Itu, Ki. Anjing dan babi. Jangan dipelihara karena najis. Ada najis. Kenapa? Ya. Sebab kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Untuk beribadah. Ya. Khawatir nanti karena ada anjing dan babi di rumah kita, ibadah kita jadi tidak sempurna. Oke, untuk babi mungkin di Indonesia cukup jarang lah. Jarang. Adanya di mana? Di terpencil lah, daerah terpencil gitu. Tapi untuk anjing ini memang cukup global banget Pak untuk di Indonesia. Nah ini Pak, bagaimana Pak itu Pak untuk anjing ini? Oke begini, Dalam apa Islam alasan yang dibukan Islam tentang pelarangan memelihara anjing? Kira-kira kan itu pertanyaannya. Nih ulama Syafi'i dan Hambali ini melarang memanfaatkan anjing atau memelihara anjing dengan alasan pertama, karena memang ada dalil yang melarang. Satu, ada dalil yang melarang begini. Manif tanah kalban ila kalba soyidin au masyiyatin naqasamin ajrihi kulla yaumin qiratani. Ini kata Rasul, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu, selain anjing untuk hewan ternak, maka pahalanya akan berkurang setiap hari itu sebesar 2 kirot. Kirot itu apa? Sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita melihara anjing di rumah, pahala ibadah kita setiap hari dikuras oleh Allah sebesar gunung Uhud. Ke rumah kita tara benar ibadah, dibehaken lagi. Itu satu. Jadi karena ada dalil yang melarangnya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, karena ada doror. Apa doror itu? Ada darurat. Ada kemadarat yang ditimbulkan ketika melihara anjing. Apa? Satu, bisa menakut-nakuti orang, baik yang ada di rumah maupun yang di luar rumah. Oke. Yang kedua, malaikat itu terhalang ketika akan masuk ke rumah. Jadi malaikat rahmat yang turun akan memberikan rahmat pada kita dan keluarga kita, dia tidak jadi masuk kalau ada anjing. 2, 3, anjing dapat menajiskan berbagai macam hal yang ada di tempat kita. Bisa teras kita, bisa perabot rumah kita, bisa misalnya segala macam lah. Lalu pahala orang yang melihara anjing itu khawatir berkurang. Gitu. Itu jadi kenapa alasan melihara anjing itu unrecommended, karena satu, ada dalil yang melarangnya. Ada berbagai pertimbangan lah ya. Pertimbangannya. Kalau melihara anjing itu gitu. Salah satunya itu kita nggak tahu dia bakal kemana si anjing itu, dan yang itu si air liurnya itu bisa nempel di mana aja. Seperti itu. Nah Pak, tapi kan banyak banget nih anjing ini sebagai hewan melacak kejahatan. Nah itu bagaimana Pak? Nah tadi kan disebutkan bahwa gini, untuk kasus melihara anjing ini ada pengecualian. Tadi saya kan sampaikan hadisnya, manib tanah kalban ila kalba saidin, barang siapa yang melihara anjing gitu selain anjing untuk berburu. Jadi ketika anjing dipelihara untuk berburu itu boleh. Boleh. Kita memburu kejahatan misalnya. Anjing dipelihara untuk menjaga hewan ternak misalnya. Kita punya ternak yang banyak dijaganya oleh anjing, itu boleh. Jadi kalau untuk kepentingan seperti anjing pelacak supaya bisa memburu kejahatan, untuk kepentingan menjaga hewan buruan, gitu. Kalau menjaga rumah itu yang jadi debatable justru. Jadi kalau rumah itu nggak perlulah dijaga sama anjing, gitu.
Jangannya sama satpam saja, gitu ya. Betul. Itu. Nah, jadi gini, Ki, ada pengecualian tertentu karena ada nas yang membolehkannya. Misalnya para fuqaha sepakat memelihara anjing untuk menggembala ternak, berburu dan menjaga kebun agar tanaman tidak diganggu misalnya oleh binatang yang lain, maka itu dibolehkan. Kata Allah dalam Quran surah Al-Maidah, yas'alunaka mada ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat, gitu. Wa ma 'allamtum ada disebut di Quran Al-Maidah itu, mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing, gitu. Jadi boleh anjing kita pelihara untuk binatang buruan, untuk berburu. Kemudian manit takhoda kalban ila kalba masyatin au saidin au zar'in intaqasamin ajrihi kula yaumin kalotin, itu dalil yang menyatakan bahwa sesungguhnya ada pengecualian juga. Boleh kita melihara anjing, tapi dengan catatan tadi untuk kepentingan berburu, untuk kepentingan menjaga hewan ternak. Tapi kalau melihara anjing untuk di rumah, ini yang unrecommended oleh mazhab Syafi'i. Seperti itu penjelasannya. Karena kan masih banyak pertanyaan nih Pak, walaupun mereka sudah ini gitu. Melihara anjing boleh nggak di rumah? Dan ini masih jadi pertanyaan sampai sekarang gitu. Masalahnya itu karena dorornya. Karena banyak kemudorotan yang akan ditimbulkannya. Itu kata mazhab Syafi'i. Pak, berikutnya Pak, ketentuan apa lagi yang terkait dengan bolehnya memelihara hewan itu Pak? Oke, bagi pet lover, ketentuan berikutnya boleh melihara hewan. Hewan itu wajib diberi makan dan minum yang cukup. Boleh memelihara asal hewannya diberi makan dan minum. Minum dulu gila. Biar kayak hewan. Kalau begitu. Gitu. Jadi ada hadis kan yang menyatakan begini. Dakhalat imra'atun naro fi hirratin. Jadi seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke neraka karena kucing. Kenapa? Ia kucingnya diikat lalu tidak dikasih makan dan kucingnya tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Maka perempuan itu oleh Allah dihukum dimasukkan ke neraka. Ada seorang perempuan dimasukkan ke neraka karena persoalan kucing. Apa masalahnya? Dia tidak ngasih makan dan minum kucing itu, padahal kucing itu diikat, kucing itu misalnya disunama, dikerem, dan dia tidak dibiarkan untuk mencari makan. Jadi aturan yang kedua, boleh kita memelihara binatang dengan catatan dicukupkan makan dan minumnya. Tapi ada juga seseorang terselamatkan oleh binatang dan dia masuk surga Pak ya? Ada cerita tuh Oke, ya? ada. Itu, nanti Pak. akan kita kaji. Oh iya. Pak, selain harus diberi makan dan minum, ketentuan lain tentang bolehnya memelihara hewan dalam Islam apalagi Pak? Ketentuan berikutnya, hewan itu harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh disiksa dan tidak boleh dianiaya. Nah, itu, Pak. Perlakukan binatang peliharaan kita dengan baik. Ini dalilnya di Quran surah Al-An'am ayat 38. Wa ma min dzabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijana haihi illa umamun amsalukum. Kata Rasul Allah gini, tidak ada satupun binatang di bumi dan burung yang terbang dengan dua sayapnya melainkan suatu umat seperti kamu juga. Jadi binatang itu seperti kita sama. Maka binatang jangan dianiaya, termasuk binatang yang diharamkan, misalnya mentang-mentang anjing tidak boleh kita pelihara, kita menganiaya anjing, itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh itu dipelihara di rumah, tapi kalau ada anjing di mana bukan berarti harus dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Termasuk apalagi binatang peliharaan. Nah, suatu ketika begini, ada riwayat kan Imam Bukhari itu seorang ahli hadis ya. Dia melakukan riklah li tolibil hadis. Perjalanan misi utamanya itu mau meriwayatkan hadis, dia akan datang ke seorang perawi. Tapi perawi yang mau dipinta oleh Imam Bukhari tentang hadis itu, dia sedang apa? Ngemain kudanya. Maksudnya gini, kudanya lapar pingin makan, dia megang rumputnya, dikasihin ke kuda, tapi ketika kudanya mau makan, dia tarik lagi. Jadi digodain. Jadi dikasihin lagi ke kuda, kuda pada saat memangap ditarik lagi gitu. Imam Bukhari melihat itu perawi seperti itu, maka dia batal tidak datang untuk minta riwayat hadis kepada perawi itu. Bagaimana dia bisa merawi hadis, integritas merawikan hadis dengan benar? Binatang saja ia aniaya. Imam Bukhari menganggapnya menganiaya karena dia sudah jelas lapar, makanannya bukan diberikan tapi dikasih main-main seperti itu. Seperti itu. Ini luar biasa, Ki. Banyak banget gitu ya, melihara sekarang binatang kayak doger monyet tuh. Mereka tuh disiksa. Nah, ini nggak boleh dieksploitasi. Bahkan begini kan, Rasul suatu ketika sahabat itu ngambil sarang burung, lalu ada telurnya. Rasul memerintah supaya itu disimpan kembali di tempatnya, supaya burung tadi tidak kebingungan mencari isi anaknya lagi, telurnya itu. Ya. Saking mulianya Saking Rasul. mulianya Rasul. Seperti itu. Nah Pak, bagaimana? Nah,
berbicara tadi saking mulianya Rasul gitu, bagaimana Rasul memberikan contoh dalam memperlakukan hewan, Pak? Oke. Contoh Rasulullah dalam memperlakukan hewan, pertama begini kata Rasulullah, melarang orang membebani hewannya terlalu lama hingga melampaui batas. Kata Rasul ini, jangan jadikan punggung hewan-hewanmu sebagai kursimu. Kalau kuda, Pak? Jangan terlalu lama, proporsional saja. Ini misalnya kuda dari pagi sampai sore dipakai terus misalnya. Jangan sesekali diistirahatkan. Gitu kata Nabi tadi, janganlah kamu jadikan punggung hewan-hewanmu sebagai kursimu. Yang kedua, Rasulullah menyuruh agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup binatang. Keberlangsungan hidup jangan diganggu. Hal ini terlihat saat Rasulullah minta sahabat mengembalikan telur burung tadi. Ya. Kemudian ketiga, memberikan pelayanan terbaik pada binatang. Ini diceritakan Rasulullah itu seringkali meninggalkan tempat kajian. Rasul ngasih kajian nih pada sahabat. Ya. Rasul meninggalkan dulu kajian itu karena Rasul ingin ngasih makan kucingnya secara langsung. Jadi lagi ngajarnya oleh Rasul ditinggalkan dulu sejenak. Kemudian Rasul ngasih makan ke kucing sembari dielus-elus. Bayangkan itu. Kemudian berikutnya tidak mengganggu binatang peliharaan itu. Dipelihara tapi diganggu. Suatu ketika baju Rasul itu dipakai tidur oleh kucing. Kucing tidur di baju Rasulullah. Rasul tidak membangunkan kucing. Kira-kira kalau kamu di rumah, baju kamu ditidurin kucing, apa yang dilakukan? Didudut, dialukan. Atau kalau tidak gitu gimana? Langsung kayak Ronaldo ditendang. Rasul bajunya dipakai tidur kucing. Rasul tidak membangunkan kucing itu, tapi baju Rasul digunting. Ini kucing tidur di sini, baju Rasul itu digunting. Sehingga si kucing itu ketika tidur tidak terganggu. Bayangkan perilaku Rasul pada binatang seperti itu. Berikutnya Ki, tidak menakut-nakuti, ya, tidak menakut-nakuti. Jadi gini, bagaimana keadaan kita tidak membuat binatang itu takut? Ini diceritakan begini dalam satu riwayat, Rasul itu dari Madinah mau berangkat ke Mekah, bawa pasukannya. Ya, ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Tiba-tiba ketika melalui satu daerah, ada anjing betina yang ketakutan, menggonggong terus ke Rasulullah. Ternyata dia sedang menyusui anaknya. Kan anjing kalau lagi menyusui anaknya, datang banyak orang merasa terganggu. Apa yang dikatakan Rasul? Kata Rasul, pelankan langkah kalian semua, pelankan langkah kuda dan onta kalian semua. Kasihan ada seekor anjing sedang menyusui anaknya ketakutan. Pasukan disuruh oleh Rasulullah untuk diam dulu. Ini perlakuan Rasulullah pada binatang. Begitu penyayangnya. Padahal anjing itu bukan binatang peliharaan beliau. Ya. Tapi ketika lewat, anjing merasa terganggu ketika menyusui anaknya, maka pasukannya yang berkuda, pasukan naik onta itu disuruh oleh Rasul, tenang kalian, tenang jangan ribut. Ada seekor anjing yang ketakutan dengan kedatangan kita, dia sedang menyusui. Keren, Pak. Gimana? Keren kan? Keren. Seperti itu. Binatang di prank. Banyak sekarang binatang di prank. Nggak boleh. Takut-takutin pakai apa? Boneka singa, anjing. Islam itu harus rahmatan lil alamin kan gitu. Seperti itu. Jangan seperti itu. Oke, Pak. Ketentuannya apa lagi, Pak? Terkait dengan bolehnya memelihara hewan itu seperti apa? Ketentuan berikutnya, hewannya itu yang dipelihara tidak menimbulkan darurat bahaya. Boleh memelihara binatang peliharaan, tapi jangan menimbulkan bahaya. Seperti melihara apa? Singa misalnya, dengan kandang yang tidak safety itu bahaya. Buaya. Nggak boleh. Buaya misalnya. Beruang. Kemudian apa? Ular misalnya, ular sanca yang dipelihara tapi tidak diperhatikan. Akhirnya dia keluar dari itunya kan mengganggu keselamatan orang lain. Ya. Jadi tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun pada orang lain kan, la dororo wala diroro fil Islam gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang apa namanya tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Coba, Pak. Ada ketentuan lagi, Pak, kira-kira, Pak? Ketentuan yang lainnya pada saat kita melihara binatang untuk pet lover, hewan yang dipelihara tidak boleh menjadi sarana perbuatan haram. Wah, sambung ayam, Pak. Sambung ayam, nggak boleh. Kita melihara ayam untuk disambung ayam kan nggak boleh. Judi burung nggak bisa? Di judi burung juga sama. Memelihara burung bisa haram kalau nanti burung dijadikan untuk perjudian. Kalau perlombaan itu termasuk? Kalau perlombaan beda. Kalau lomba misalnya kuda balapan itu beda. Beda, Pak, ya? Tapi kalau perlombaan balapan kudanya dijadikan judi, ya itu beda, bahaya itu. Framingnya? Ketangkasan domba atau gimana? Kan
kalau sudah diperlombakan seperti itu, misalnya lomba ketangkasan domba kan diadukan itu. Kalau diadukan itu bisa menyakiti dong. Karena ketika domba diadukan kan yang mengalahkannya itu sudah merasa harus sampai puas gitu ya. Itu menurut saya kurang baik lah, bukan perlakuan yang baik terhadap binatang. Jadi kalau hewan yang dipelihara tidak menjadi sarana untuk perbuatan haram itu boleh. Tapi kalau dijadikan sarana untuk perbuatan haram itu bisa jadi tidak boleh. Dalilnya apa? Al wasilah ilal haram muharramah. Segala sarana yang menuju haram maka itu diharamkan. Gitu. Bisa diharamkan, maka boleh memelihara binatang peliharaan. Tapi jangan dijadikan sarana untuk berjudi. Dilombakan nggak apa-apa, boleh. Lomba cupang yang terbagus boleh, nggak apa-apa. Itu nanti bagian penghargaannya adalah aktivitas rasional kita dalam melihara cupang, dalam merawat cupang, bukan arena judi. Justru gitu. Kalau juara kita pemeliharaannya lebih bagus, lebih baik, ya. Seperti itu. Kicauan burung kita ngasih makannya lebih bagus kualitasnya dan lain-lain. Kuda termasuk kita ngasih latihannya dan seperti itu. Dan berikutnya Ki masih ada kita boleh melihara binatang ketika kita tidak memperlakukan binatang berlebihan. Misalnya tadi burungnya parantos ibak nubogana tacan ibak gitu. Berlebihan beli pakan untuk binatang kita sampai seberapa ton ratusan juta misalnya, sementara kita mentelantarkan keluarga kita. Itu nggak boleh, nggak berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Kalau wajar-wajar saja emang nggak apa-apa. Daripada melihara binatang banyak-banyak, lebih baik melihara anak yatim kan. Iya, betul Pak. Nah, ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Lalu adakah apresiasi dan sanksi yang diberikan Allah terhadap penyayang atau penganiaya hewan tersebut? Nih, tadi disampaikan kalau kita tidak sayang pada binatang, bisa masuk ke neraka. Seorang wanita masuk ke neraka karena dia mengikat kucing dan tidak dikasih makan dan minum. Dia itu adalah sanksi dari Allah bagi mereka yang tidak sayang pada binatang misalnya. Dan sementara itu apresiasi pun Allah berikan pada orang yang menyayangi binatang. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa ada laki-laki pernah melihat anjing sedang menjulurkan lidahnya itu karena kehausan. Karena merasa iba, ia pun mengambil sepatu yang ia gunakan untuk menuangkan air untuk memberi minum anjing itu. Lelaki itu pun mendapatkan ampunan atas perbuatan itu. Jadi ketika kita ngasih binatang yang kehausan, seperti kasus laki-laki tadi, ada anjing yang sedang kehausan, dia ambil sepatu, kemudian pakai ngambil air, dan supaya anjing itu bisa minum, dia diampuni dosanya karena perbuatan itu. Ini berarti ada apresiasi dari Islam bagi mereka yang menyayangi binatang. Dengan catatan sekali lagi, sayangnya harus proporsional. Tapi kalau kita melihara binatang berlebihan, itu bisa syirik juga. Namanya ada disebut dengan syirik mahabbah. Ada syirik mahabbah itu artinya kita menduakan Allah karena kita begitu cinta pada peliharaan kita. Ada nggak orang yang seperti itu sekarang? Oh banyak. Banyak, hati-hati itu bisa syirik mahabbah. Pet lovers itu hati-hati harus proporsional. Jadi ya seimbang lah maksudnya. Jangan sampai beli binatang mahal-mahal, keluarga nggak dipedulikan, nggak diurus. Beli makanan mahal-mahal, keluarga dikasih makannya yang murah-murah. Makin miskin masih banyak. Kita menambah lagi hewan peliharaan. Ya, seperti itu, Pak ya. Oke, Ki. Jadi kalau binatang ingin menjadi binatang keberuntungan bagi kita, rawat dengan baik. Sebab Islam mengapresiasi itu bagian dari kebaikan pula yang akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Oke. Jadi binatang peliharaan akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Dan pembahasan ini dibahas hanya di Kulkas Kuliah Ringkas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita supaya banyak memberikan manfaat pada semuanya. Oke. Apa Kulkas lagi? Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak perlu bayar Bayar UKT. Bayar UKT. Dan tidak usah ngontrak SKS. Karena Kulkas, Pak. Meskipun Ringkas insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu. Pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.